kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten. Saya akan lanjutkan debat antar kandidatnya. Silakan kandidat nomor urut pertama untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2 dan nanti sebaliknya kandidat nomor urut 2 juga punya kesempatan bertanya kepada kandidat nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Banten adalah pengangguran. Dan menurut data BPS bahwa tahun 2010 Kota Tangerang merupakan penyumbang pengangguran cukup tinggi di Provinsi Banten dan berada di atas rata-rata provinsi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda mengatasi masalah pengangguran di Kota Tangerang, sementara apabila Anda terpilih menjadi gubernur, Anda akan melaksanakan fungsi tugas, yaitu bertanggung jawab terhadap 8 wilayah. Kemudian, terkait dengan jumlah penduduk miskin. Tahun 2007 yang lalu, Kota Tangerang, yaitu dari jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk miskin mencapai 4,92%. Dan tahun 2010, Kota Tangerang telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 6,38%. Untuk itu, silakan saudara jelaskan seperti apa yang akan saudara cara menanggulangi agar bisa lebih baik daripada saat menanggulangi di Tangerang. Silakan kandidat nomor urut 2, waktu menjawabnya 2 menit, saya mulai dari sekarang. Gubernur itu punya kewenangan dalam kerangka koordinasi antar daerah. Koordinasi antar daerah antara Provinsi Banten dengan Jakarta, dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur. Yang menjadi magnet, bahwa Tangerang menjadi magnet dari berbagai daerah untuk ke Tangerang. Perlu adanya satu kebijakan dari Provinsi Banten untuk menengahi persoalan bagaimana agar warga kaum urban tidak serta-merta berbondong-bondong setiap tahun datang ke Provinsi Banten. Itu salah satu cara. Yang kedua, Tangerang maupun Provinsi Banten adalah daerah industri dan pertanian. Dari Malimping itu datang ke Kota Tangerang. Bagaimana kita mencegah puspektor atau kecenderungan orang Malimping, Pandeglang, Lebak untuk datang ke Tangerang. Oleh karena itu, langkah yang pertama, lakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota dan kabupaten. Ada yang ingin ditambahkan? Yang kedua adalah bagaimana mendorong hubungan antar pemerintah. Karena ini memang harus dilakukan oleh provinsi. Kota Tangerang, wali kota tidak punya kemampuan dan kewenangan untuk melakukan koordinasi. Kalau memang gubernur mampu melakukan koordinasi antar daerah, rasanya kita akan mutlak bisa dilakukan. Ada yang ingin ditambahkan? Calon wakil gubernurnya. Kemiskinan. Dari bahwasanya yang terjadi di kota-kota besar bukan kemiskinan yang absolut, tapi masyarakat yang rentan ke arah kemiskinan. Penanganannya adalah bahwa mereka gajinya hanya pas-pasan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Tadi konsepnya rumah susun untuk dibangun, mengurangi beban agar mereka mampu tinggal di rumah yang sederhana dan mampu. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Begitu juga. Dan sudah habis Bapak waktunya. Mohon maaf. Baik, Bapak sekarang giliran kandidat nomor urut 2 yang bertanya ke kandidat nomor urut 1. Silakan pertanyaannya apa? Sederhana pertanyaan saya. Dalam misi calon nomor 1, nomor 5 itu adalah pemerintahan yang bersih, good governance, dan clean governance. Sederhana pertanyaan saya, gimana sih caranya nih mencegah kebocoran yang ada di Banten selama ini? Gitu. Termasuk, dengerin dulu. Termasuk juga potongan-potongan proyek yang marak, bagaimana kira-kira caranya ini? Kalau calon gubernur terpilih menjadi gubernur. Saya kira itu. Baiklah, silakan menjawab, waktunya 2 menit. Baik, terima kasih. Misi kami yang kelima, betul, yaitu meningkatkan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Kami akan melaksanakan terkait dengan reformasi birokrasi. Kami akan melaksanakan tugas fungsi pemerintah daerah provinsi
yaitu program yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku dan tidak ada kebocoran dari APBD. Itu yang selama ini kami lakukan dan insya Allah ke depan pun kami akan melakukan apa yang tadi saya sampaikan. Silakan Pak calon wakil gubernur Dr. Nambah. Ingin menjawab atau ada pertanyaan tambahan? Saya kira sudah selama 5 tahun kan beberapa polisi tidak pernah mendapat WTP, yang dapat adalah WDP, bahkan sebelumnya disclaimer kalau nggak salah. Dan lalu apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan ketika dari pengalaman ini, apa yang akan dilakukan? Tidak sekedar retorika, tapi harus ada konkretisasi. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang tegas, yang jelas, yang konkret dalam mengatasi kebocoran. Kebocoran itu ada, di mana-mana ada, tapi ada ikhtiar kita, ada upaya kita, apakah dalam rangka penguatan kelembagaannya, apa dalam rangka peningkatan disiplinnya. Terima kasih. Baik. Wajar tanpa pengecualian merupakan target kami. Insya Allah, apabila saya terpilih jadi gubernur beserta calon wakil gubernur, maka tahun 2012, tahun 2013 Banten akan kami kejar untuk menjadi daerah yang mendapatkan nilai wajar tanpa pengecualian. Masih ada waktu? Ya, tentu saja. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Mohon maaf, kita berikan aplaus sekali lagi kepada 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten ini. Saya ingin dengar yel-yelnya sekali lagi. Sekarang saya akan mulai dari para pendukung kandidat nomor urut 3. Silakan.